Salam sepak bola. Ya, kita bahas satu topik yang masuk ke hot topic di hari ini, yaitu apa namanya, Sintayong konon katanya tidak akan melatih ya, alias terjadi clash antara Exco dengan Sintayong dan dalam tanda kutip disindir lah, seperti itu. Nah, di sini gue mau ceritakan secara kasusnya, mungkin udah pada tahu ya. Itu karena katanya ngapain kita kontrak Sintayong kalau misalkan tujuannya cuman jadi runner up Piala AFF. Ya kalau misalkan runner up pun ya nggak cuman Esko doang yang nggak senang kan, semua orang pun juga sama. Cuman di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana pelatih ini, si Sintayong ini mampu melatih alias mengkombinasikan tim dengan rata-rata usia termuda masuk ke final. Itu nggak mudah. Nah, selain itu juga kalau orang bilang wah kita nggak butuh proses bla 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 segala macam, ya kita butuh hasil. Ya kalau lu mau seperti itu, lu nggak usah kontrak pelatih, lu kontrak aja tukang sulap, suruh ngelatih bola. Nah inilah yang kalau gue bilang orang-orang Esko ini, kalau gue bilang ya ingin cara instan lah. Cuman kalau misalnya kita bicara instan, ya kita lihat aja negara-negara Eropa contohnya. Jerman butuh berapa tahun untuk bisa jadi juara Piala Dunia lagi setelah terakhir tahun 90. Lalu siapa namanya, Prancis butuh berapa tahun setelah tahun 98 untuk juara dunia. Nggak usah jauh-jauh, Jepang butuh berapa tahun untuk bisa jadi raksasa Asia. Nah, fondasi inilah yang sekarang ingin coba dibangun oleh Sintayong dalam timnas Indonesia. Karena selama ini kan timnas Indonesia ini nggak punya fondasi sama sekali. Main long bolong kalah kadarnya, ngandelin pemain tua oke, belum AFF oke aja lo ya. Kalau misalkan tujuan lo AFF ya oke, lo ngandelin pemain tua masuk final gak juara. Cuman tujuan lo kan masuk Piala Dunia. Dengan masuk Piala Dunia, oke, let's say 2022 2026 ya, 2026 akan Piala Dunia lagi. Sekarang rata-rata usia squad pemain 23 sekian tahun, 4 tahun lagi 27-28 masuk usia emas. Nah inilah yang seharusnya diperhatikan oleh PSSI, bahwa lu nggak bisa dengan instan untuk jadi, ya seenggaknya nggak usah jadi juara dulu deh di Asia, minimal masuk 4 besar lah Asia. Ditambah pembinaan lu, sekarang aja pembinaan lu carut marut, terus lu bilang kita nggak puas. Ya kalau misalkan kita nggak puas, lu nggak puas berdasarkan apa? Hasil itu terjadi ketika lu punya supply. Nah supply-nya ini dari PSSI nggak ada sama sekali. Nggak ada dalam artian kalau misalkan mereka bilang wah kita ada pembangunan usia muda bla bla segala macam, berkesinambungan nggak? Gue bilang oke, berkesinambungan ya, berkesinambungan berapa tahun terakhir? 3-4 tahun terakhir doang. Yang namanya berkesinambungan itu contoh gampangnya kayak siapa? Jepang berkesinambungan sampai sekarang, regenerasinya nggak putus-putus. Nggak perlulah masuk ke semifinal Piala Dunia segala macam dulu. Minimal kita bisa contoh Jepang dulu, rutin main di Piala Dunia, masuk 16 besar. Ini dulu yang harus coba diraih. Nah dengan diraih inilah kalau gue bilang di tangan Sintayong harusnya bisa dalam artian dia kan sudah berpengalaman melatih di Korea ya. Di Korea ini kan usia mudanya pun juga bagus, mereka berkesinambungan dalam mendidik pemain. Dan contoh nyatanya apa ya, sebelumnya kan kita nggak kenal pemain-pemain kayak si siapa namanya ya, whatever lah, pemain muda Indonesia sekarang. Sebelumnya kita nggak kenal. Kita kenal mungkin 1-2 nama ya, contohnya kayak Eji Witan itu mungkin kita kenal. Yang lain-lainnya kan kita nggak kenal. Nah disinilah yang akan coba diorbitkan oleh Sintayong, bahwa lu dengan pemain muda kita bisa, namun itu perlu proses. Nah proses inilah yang kalau gue bilang
Lu jangan kontrak minimal pelatih 2-3 tahun. Lu kalau mau sukses, contoh Jerman, Joachim lu dikontrak dari 2006 sampai puncaknya 2014. Itu Jerman loh, butuh 8 tahun. Indonesia butuh minimal lebih dari 8 tahun dengan pelatih yang sama, ditambah Dirtek yang berpengalaman. Dirtek berpengalaman ditambah lu harus datangin orang yang bisa mengelola liga yang bagus. Mengelola liga dalam bagus ya, liga lu nih harus bisa benar-benar bersaing dalam artian infrastruktur yang memadai, stadionnya bagus, bla bla. Ditambah lu dalam dalam klub ini lu bisa mengorbitkan minimal 2-3 pemain, nggak cuma di Liga 1, di Liga timnas senior, tapi lu juga harus bisa mengirimkan pemain itu ke luar negeri. Ya minimal pertukaran pemain lah. Contoh gampangnya kayak siapa ya, kayak kita bangun dengan klub sister di Eropa atau minimal di Asia. Contohnya kayak siapa, kayak Chelsea, kayak Man City, lalu Valencia. Ini kan punya klub sister di Asia yang minimal mereka bisa kasih pelatihan lah yang memadai. Kalau di Indonesia kan sekarang ya klub sister di Eropa siapa? Ya mungkin cuma 1-2. Lu nggak bisa seperti itu, lu harus minimal ada 3-4-5. Inilah yang kalau gue bilang, kalau misalkan kita bisa melakukan ini, 10 tahun lagi kita bisa masuk Piala Dunia dengan pelatih yang sama ditambah supply yang makin meningkat. Oke? Sekian dulu.